Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan atas beberapa urusan dunia dan agama. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita berselawat kita mendapatkan syafaat hingga yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rukun wudu merupakan syarat sah dilakukannya ibadah salat bagi umat Islam. Wudu dianggap sah apabila memenuhi semua rukun wudu. Dikutip dari buku fikih wudu versi mazhab Syafi'i karangan Sutomo Abu Nas LC, secara bahasa wudu berasal dari kata al-wad'ah. Kata ini memiliki makna adat nazafah yang artinya kebersihan. Lebih lanjut ia menjelaskan menurut Imam Asy-Syarbini sebagaimana ditulis dalam kitab Mughnil Muhtaz ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadli Al-Minhaj. Secara istilah syar'i, wudu adalah aktivitas khusus yang diawali dengan niat atau aktivitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Jika kamu sakit maka dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau WC atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Wudu merupakan syarat sah salat. Hal ini jelas dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, tidaklah salat itu diterima apabila tanpa wudu. Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Rukun wudu menurut Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i menyebutkan ada 6 rukun wudu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Menurut mazhab Syafi'i, hukum niat ada 2, wajib dan sunnah. Niat yang hukumnya wajib dilafazkan bersamaan dengan membasuh wajah. Sementara itu, niat yang hukumnya sunnah adalah yang dilafazkan sebelum wudu dimulai. Dan yang kedua membasuh wajah. Bagian wajah yang dibasuh meliputi tempat tumbuhnya rambut sampai batas ujung kedua rahang bawah. Sementara untuk lebarnya antara kedua telinga, dapat dipahami bahwa yang dimaksud wajah di sini secara keseluruhan, termasuk alis, bulu mata, jambang dan semua yang ada di sekitar wajah.
Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Selanjutnya, membasuh kedua tangan beserta siku. Membasuh dilakukan dengan berurutan dari bagian kanan dilanjutkan ke bagian kiri. Dan yang keempat, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala yang dimaksudkan adalah bagian depan rambut hingga atas. Untuk perempuan cukup mengusap bagian kepala saja, tidak sampai ujung rambut. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Bagian kaki yang dibasuh mulai dari telapak kaki hingga mata kaki. Sementara itu untuk bagian betis hingga lutut tidak wajib hukumnya. Dan yang keenam, tertib. Tertib adalah melakukan rukun wudu secara berurutan dari nomor 1 ke nomor 6. Rukun wudu mungkin saja berbeda menurut beberapa pendapat lain. Namun demikian secara keseluruhan terdapat 6 rukun wudu. Biasanya perbedaan terletak pada hukum membasuh bagian anggota tubuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengar syarat atau rukun wudu dari mazhab Syafi'i. Terdapat juga di kitab Safinatun Najah bagian ke-6, yang mana rukun wudu itu terdapat 6 bagian atau 6 poin yang sama-sama kita dengar tadi. Semoga menjadi manfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman yang mendengarkan, dan dapat kita amalkan dan dapat kita sebarkan ke teman-teman kita yang belum mengetahui. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.